perkenalkan nama saya Nadila Dinda Safira dengan NIM 280161183. Saya di sini akan mereview salah satu mata kuliah saya, yaitu Hukum Tata Negara. Pertama, sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material, salah satu contohnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dan sumber hukum formil telah diatur dalam pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang berisi tentang 1. UU NRI tahun 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Perpres, dan 4. Perda provinsi, yang kelima Perda kabupaten atau kota. Asas HTN atau asas hukum tata negara. Yang pertama, asas Pancasila. Yang kedua, asas negara hukum. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat. Yang keempat, asas negara kesatuan. Dan yang kelima, asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah suatu negara dibagi menjadi 1 absolut, 2 relatif, 3 positif, dan yang keempat ideal. Adapun nilai-nilai konstitusi, yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai nominal, dan yang terakhir nilai senmatif. Materi selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia bagi makhluk Tuhan yang Maha Esa dan wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM melekat dalam tubuh manusia sejak manusia lahir di dunia. Dalam UU nomor 39 tahun 1999 ada 10 macam hak dan kebebasan manusia. Yang pertama, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan memiliki keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh peradilan, hak kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak kesejahteraan, hak peserta dan pemerintahan, hak wanita dan anak. Selanjutnya, siapa saja lembaga perlindungan HAM atau hak asasi manusia? Yang pertama, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, Komnas HAM, dan Komisi Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan. Kita masuk ke materi selanjutnya yang kelima, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem menyangkut bagaimana komponen-komponen lembaga negara. Sistem pemerintahan ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem parlementer dan juga sistem presidensial. Yang pertama, sistem parlementer. Kepala negaranya ini adalah raja, ratu, atau presiden. Sistem ini, kepala negara tidak bertanggung jawab oleh para kabinet yang berperan. Sistem ini, Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan dan dipilih oleh rakyat. Sedangkan sistem presidensial, penyelenggaraannya ada di tangan presiden, dipilih melalui pemilu. Salah satunya yang sudah diterapkan yaitu di Amerika dan Indonesia. Materi selanjutnya yaitu mereview sistem perundang-undangan. Diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011 pasal 7 ayat 1. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan dan asas muatan. Materi selanjutnya yaitu 7 peraturan daerah. Pasal 1 ayat 1 UU NRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Namun ditegaskan lagi dengan pasal 18 UU NRI tahun 1945. NKRI dibagi atas beberapa provinsi dan beberapa kabupaten dan kota. Pasal ini merupakan untuk bentuk negara kesatuan, tetapi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan oleh negara tidak dilakukan secara sentralistik, tapi dilakukan secara desentralistik. Itulah sebabnya pemerintahan daerah itu hadir di daerah otonom, baik di level provinsi atau kabupaten dan kota. Penyelenggaraan pemerintahan daerah itu yaitu 1. Kepala daerah, 2. DPRD, ketiga perangkat daerah. 8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Terdapat dalam pasal UU nomor 6 tahun 2014, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum,
yaitu keterbukaan, proporsionalitas, akustabilitas, efektivitas, dan kearifan lokal. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan daerah bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selanjutnya kita masuk ke dalam hukum acara MK. Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya. MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi, biasa juga disebut dengan pengadilan konstitusi. Hukum acara MK, hukum yang mengatur prosedur dan tata cara wewenang. Wewenangnya yaitu hukum acara peradilan, hukum konstitusi, hukum tata negara, dan hukum acara MK. Keberadaan hukum acara MK dapat disesuaikan oleh hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Sekian video review hukum tata negara dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan dan bye-bye.